Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Kita semua sudah istirahat. Kita bisa lanjut lagi untuk kita bisa lanjut lagi untuk Simardi-nya yang sudah terinstall dari perangkatnya masing-masing, dari masing-masing peserta. Kita cek dulu di kolom komentar, udah nggak ada yang tanya lagi ya untuk installnya gimana Mas, Pak, sampai tahapan ini dan itu. Berarti sudah clear semua ya pastinya tadi. Oke, kita bisa lanjut. Saya share screen sebentar. Baik, ini sudah kita share screen. Kita login ya. Ini sudah login. Tampilan awal seperti ini, jadi teman-teman peserta dan Bapak Ibu guru bisa mempersiapkan dulu untuk suratnya. Untuk surat keluarnya kita akan memilih yang perihal terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri ya, 1442 Hijriah dalam situasi darurat COVID-19. Karena untuk surat keluarnya ada 7 kalau tidak salah, kita milih salah satu aja, bisa dipersiapkan dulu untuk yang surat keluarnya ini ya, perihalnya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kelihatan nggak? Yang ini ya. Sekali lagi untuk yang surat keluarnya kita pilih salah satu, Pemprov Sekda, perihalnya pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau sudah, kita pilih yang surat masuknya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk perihalnya yang pelatihan SDM bidang Kominfo. Karena untuk surat masuknya ada 3 kalau tidak salah, yang satu dari Kemenpar RB kalau nggak salah. Nah, ini ada Kementerian Komunikasi Informatika, kita pilih yang ini ya, pelatihan SDM bidang Kominfo. Baik, untuk yang surat masuk yang ini kita pilih dan surat keluar yang ini. Satu surat masuk, satu surat keluar. Sudah dipersiapkan ya untuk yang suratnya. Kalau sudah, kita bisa masuk di aplikasi Simardi-nya. Untuk tampilannya seperti ini, ada file, ada penetapan identitas, jadi peserta bisa melihat dari masing-masing komputernya, bisa diklik, nanti saya jelaskan satu persatu. Kemudian di sini ada database, entry data, pelayanan informasi, pengelolaan arsip, cetak, ada pengaturan juga. Di bawahnya ada identitas pengguna, komponen data, entry surat, peminjaman arsip, statistik surat, cari surat, daftar surat, cetak data. Dan nanti ada beberapa fitur menu yang akan saya tekankan karena sangat berguna sekali untuk metode pembelajaran di kelas. Kemudian nanti ada beberapa fitur menu yang mungkin saya jelaskan sekilas saja karena nanti bisa dipelajari seperti itu. Mengingat nanti waktunya kalau dijelaskan semua tidak cukup. Oleh karena itu tadi saya pilih untuk surat masuk dan surat keluarnya ada 1, surat keluarnya 1, surat masuknya 1. Seperti itu ya dari peserta. Kemudian kita lanjut untuk penjelasan menunya. Di sini untuk file ada log off, kalkulator, penetapan identitas, ada identitas instansi, komponen, teman-teman bisa buka sendiri-sendiri ya. Tadi kita sudah menggunakan menu database, di sini ada koneksi database ya. Kita untuk mengkonekkan database-nya yang di local disk C ke local disk D, seperti itu. Kemudian ada entry data juga, pelayanan informasi. Di sini ada layanan informasi sampai dengan pengembalian arsip dinamis. Di sini ada pengelolaan arsipnya juga.
daftar arsip unit kerja, pemberkasan, kemudian untuk cetaknya di sini ada semua, seperti yang sudah disampaikan materi kearsipan secara manual di awal ya oleh Bu Lia. Di sini ada cetak agenda surat, surat masuk maupun surat keluar ya. Kemudian ada laporan kinerja, kemudian ada lembar disposisi untuk surat masuk dan lembar pengantar untuk surat keluar. Kemudian di sini juga ada kartu kendali, baik itu masuk maupun keluar, ada statistik surat, ada daftar arsip, di sini ada berdasarkan keterangan JRA, permanen musnah, sampai dengan daftar arsip ahli media ya. Kemudian di sini ada surat undangan, ada surat tindak lanjut, kemudian untuk pengaturan di sini ada pengaturan fungsi modern sampai tampilkan toolbar, kemudian di sini ada tentang kami ya. Seperti itu ya untuk menu-menu yang ada di paling atas sendiri yang tidak ada simbolnya. Kemudian yang kita jelaskan selanjutnya adalah untuk menu-menu atau fitur yang ada simbolnya, mulai dari identitas pengguna. Nah, kita langsung bisa praktekkan untuk menu dari identitas pengguna. Di sini saya paparkan dulu, jelaskan secara singkat sebelum nanti dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru semua dan peserta. Di sini ada penetapan identitas pengguna. Jadi artinya penetapan identitas pengguna. Identitas pengguna itu yaitu adalah instansi atau perusahaan atau lembaga yang mana mengelola arsip tersebut. Sebagai contoh adalah di sini pemerintah Kabupaten Batang. Kita abaikan dulu ini ya, karena kita menggunakan Simardi dari Pemkab Batang. Kok tadi di sini keluarnya sebentar. Enggak lemot ya. Nah, kok di sini keluarnya Sekretariat Daerah Pemprov Jateng? Ya, karena sudah saya ganti. Jadi, kita nanti karena surat masuk dan surat keluarnya sudah kita pilih, untuk surat keluarnya adalah kita sebagai selaku instansi Pemprov Jateng, Sekretariat Daerah, dan untuk surat masuknya, kita dapat surat masuk nih dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Artinya di sini kita sebagai identitas pengguna, untuk nama instansinya adalah Sekretariat Daerah Pemprov Jawa Tengah. Seperti itu ya. Mulai di sini ada kode instansi, kita buat 001. Di sini ada kode instansi, tahun, bulan, atau tahun. Kita centang yang kode instansinya aja. Kemudian nama instansinya di sini karena kita selaku dari Sekda Pemprov Jateng, kita input Sekretariat Daerah Pemprov Jawa Tengah. Seperti itu. Pasti ada yang nanyain, ini apa ya? Ini kok bisa diklik kayaknya? Bisa diklik silakan. Nah, di sini ada yang namanya daftar kode instansi, di mana daftar kode instansi di sini bisa diklik kelompok BUMD sampai dengan umum. Artinya kelembagaan dan instansi yang mewakili itu tergolong di apa? Apakah BUMD, apakah BUMN, apakah hiburan, atau umum sampai bawah. Di sini kode juga ada, bisa diinput, dan nama instansi sudah ada. Seperti itu ya. Karena kita menggunakan Simardi dari Pemkab Batang, di sini sudah terinput dari Kelurahan Karangasem Selatan, Polres Batang, Polsek Batang. Kenapa kok bisa? Karena kita sudah melakukan tahapan di mana copy paste database dari Simardi 7.0 dari C ke D. Jadi kita menggunakan database dari Pemkab Batang itu sendiri. Jadi sudah terinput sedemikian rupa. Nah, ini ada Polsek Bawang, ada Bank Jateng, ada Perusda, ada PLN, ada PT Telkom, dan seterusnya sampai yang di bawah sini ya. Tapi ini wilayahnya Batang ya, lingkupnya Batang, Pemkab Batang, seperti itu. Ini bisa digeser ya teman-teman ya. Nah, nama kota Batang semua, karena yang diinput adalah Batang. Gitu ya. Ini untuk daftar kode instansi, nama instansi. Nanti saya jelaskan di menu selanjutnya, karena tidak hanya sampai sini aja untuk penginputan daripada instansi atau lembaganya. Seperti itu. Tapi kalau ingin diinput secara manual,
Peserta bisa melakukan penginputan di sini, nama instansi. Karena kita selaku dari Sekda Pemprov Jateng ya, kita bisa sekretariat daerah Pemprov Jateng. Unit satuan, sekretaris daerah, merujuk pada surat keluar yang kita buat, yang sudah ada. Ya, ini surat keluar dari surat masuknya jadi satu sama link yang sudah dibagikan ya, Pemprov Jawa Tengah Sekretariat Daerah. Nah ini, kita pakai yang ini ya, sekretaris daerah, dokter insinyur bla 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 ini, seperti itu. Bentar saya cek, ada cek masuk sepertinya. Oh ada presensi. Ya silakan Bapak Ibu guru dan adik-adik teman-teman dari peserta bisa presensi kehadiran bagi yang belum ya. Kita saling mengingatkan demi kebaikan. Nanti kalau misalkan di absen nggak dapat sertifikat kan. Nah seperti itu ya untuk fitur yang ada. Kemudian untuk alamat lengkapnya kita bisa merujuk pada surat yang kita keluarkan. Di sini adalah Pemprov Jawa Tengah Sekretariat Daerah, di mana untuk alamatnya ini ya, Jalan Pahlawan, bla 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 bla, sampai Kota Semarang, kode pos. Nah di sini kita buka lagi. Alamat lengkap Jalan Pahlawan nomor 9, Bugasari, Semarang Selatan. Untuk emailnya ini teman-teman bisa input ya kan. Kemudian kode wilayahnya bisa diinput kode pos, wilayah Semarang, ibu kotanya Semarang. Ini fitur menunya hampir sama seperti yang di atas ya, nama instansi ya. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Di sini sudah ada. Dan ini sudah dibuatkan dari database yang sudah ada di Pemkab Batang itu sendiri. Ada Kabupaten Klaten, Purworejo, seterusnya. Khususnya Jawa Tengah ya. Seperti itu, bisa diklik simpan. Konfirmasi, apakah Anda mau menyimpan data instansi ini? Yes. Nah, di sini nanti akan keluar untuk keterangannya informasi, instansi pencipta arsip dan setting lainnya berhasil disimpan. Jadi teman-teman bisa langsung klik OK aja. Sudah ya. Kemudian kita lanjut ke menu selanjutnya. Di sini ada data penanggung jawab. Di sini ada dua pilihan ya, pimpinan definitif dan pejabat PLT. Ini pimpinan yang paling tinggi, dan pejabat PLT itu adalah pelaksana tugas, bila mana pimpinan tidak bisa melakukan tugasnya, entah itu ada keperluan yang lain, nah nanti digantikan oleh pejabat pelaksana tugas. Nah, bisa diklik di sini, beda ya, pimpinan definitif sama pejabat pelaksana tugas. Kita juga bisa langsung untuk merujuk pada surat yang sudah kita siapkan. Untuk surat keluar ya, di sini untuk suratnya ditandatangani oleh atas nama Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah ya, Dr. Insinyur Sri Poryono KSMP. Nah, di sini langsung di-input aja nggak apa-apa, karena kita langsung merujuk pada suratnya. Nama pimpinan tadi siapa namanya? Ini bisa di-copy ya, teman-teman, biar nggak kerepotan. Sambil dipraktekin ya, Bapak Ibu guru semua dan teman-teman. Nah, di sini nama pimpinan Dr. Insinyur Sri Poryono KS MP. Kemudian kalau ada NIP atau NIK, ada NIP dan NIK bisa disertakan, tapi milih salah satu aja, karena di sini suratnya ada NIP-nya ya. Kita bisa copy paste lagi untuk NIP-nya. Jadi kita pakai salah satu aja. Kalau NIP nggak ada, ya udah pakai NIK. Seperti itu. Sudah di-input. Kemudian untuk nama jabatan tadi sudah ada ya, nama jabatan Sekretaris Daerah. Kita copy paste lagi aja ya biar cepat. Kemudian di sini ada golongan pangkat ya, teman-teman bisa diklik. Ini kalau tidak salah pembina utama, nggak ada pangkat golongannya berapa gitu ya. Nah, kita bisa isikan gini ya, pembina, benar. Berarti betul ya, pembina tingkat 1. Nah di sini otomatis ya, teman-teman. Jadi pastinya yang Bapak Ibu guru pasti sudah
mengerti untuk golongan dan pangkatnya bisa milih ya di sini dari 1A sampai 4E. Dan peserta bisa mengikuti sesuai dengan suratnya, karena di sini cuman keterangannya adalah pembina utama, kita ini aja. Ya. Untuk golongan pangkat tertinggi ya, 4-E, pembina utama, seperti itu ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada nama unit kearsipan, bisa dikosongin aja. Kemudian nama pimpinan unit kearsipan juga bisa dikosongi. NIP, NIK. Nah, tapi kalau ada ya diisi aja enggak apa-apa. Karena gini, setiap instansi atau perusahaan menyesuaikan karena tidak sama seperti yang disampaikan Bu Lia tadi, gitu ya. Bisa langsung diklik simpan, apakah Anda mau menyimpan sama seperti tadi. Nah, instansi pencipta arsip dan setting lainnya berhasil disimpan. Jadi seperti itu ya untuk data penanggung jawab. Kemudian kita bisa lanjut ke menu selanjutnya. Di sini ada data pengolah arsip. Data pengolah arsip kita ibaratkan diri kita sendiri aja. Artinya di sini kita sebagai administrator atau sebagai arsiparis. Kita bisa menggunakan nama kita, ya. NIP atau NIK operator kalau ada diketikkan aja nggak apa-apa. Kita buat dulu ya untuk NIP-nya kalau ada. Sebagai contoh saya ngambil di NIK-nya yang tadi, NIP-nya yang tadi. Kode operator. Kita bisa menggunakan kode operatornya menggunakan nama singkatan kita aja enggak apa-apa. Pengisian identitas ini digunakan jika pemakaian aplikasi Simardi untuk kegiatan pengolahan arsip dinamis inaktif yang input datanya akan menggunakan form input data arsip inaktif dan kode tersebut berfungsi untuk proses manuver data penataan arsip inaktif. Jadi kode operatornya ada kode singkatan ya. Jadi untuk lebih mudah dan mempercepat kita mencari nama operator seperti itu ya. Jadi bisa digunakan nama operator adalah nama kita masing-masing. Kita bisa klik simpan sama seperti yang tadi. Kalau sudah bisa diklik oke. Seperti itu ya, kalau kecepatan bisa disampaikan sambil saya monitoring dari kolom komentar bila ada suatu pertanyaan. Kita lanjut ya. Di sini ada jenis printer, teman-teman bisa milih salah satu, karena ini masih X ya keterangannya ya. Teman-teman bisa milih salah satu. Ya. Jangan lupa disimpan juga. Kemudian kita lanjut ke format nomor surat keluar. Kita bisa milih salah satu, mau pakai yang kode klasifikasi atau nomor surat kode klasifikasi. Kemudian jenis entry data. Pilihan ini untuk mengentry data arsip dinamis, aktif, surat masuk, dan surat keluar atau dokumen. Kemudian pilihan ini untuk mengentry data arsip dinamis, inaktif dalam rangka pengolahan arsip. Karena kita fokusnya nanti akan mempelajari pengolahan surat masuk dan surat keluar, kita pilih yang atas aja ya teman-teman. Entry data dinamis aktif. Seperti itu, karena kita sudah mempersiapkan untuk surat masuk dan surat keluarnya ini ya. Kemudian kita lanjutkan, jangan lupa disimpan ya, untuk jenis entry datanya. Kita simpan, oke. Ya, kalau sudah, kita lanjut ke logo instansi, di mana logo instansi ini bisa berubah ya teman-teman.
kita bisa klik. Nah, kita bisa upload gambar daripada logonya, daripada logo instansi yang kita kita pakai. Karena kita tadi pakainya dari Sekda ya. Seperti itu untuk fitur daripada identitas pengguna, kita bisa close ya kalau sudah. Sebentar, punya saya agak lemot nih. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan aja ya di kolom komentar. Ya, ini sudah keluar. Kemudian yang selanjutnya kita bisa masuk di menu komponen data. Sebentar, punya saya masih muter-muter nih. Aplikasinya agak besar ya teman-teman, jadi di beberapa laptop atau komputer mungkin agak lemot, jadi mohon bersabar. Ya, kita lanjut ya teman-teman untuk yang selanjutnya, karena identitas pengguna sudah, kita masuk ke komponen data. Komponen data menunya ada di samping identitas pengguna, teman-teman bisa klik aja di komponen data.
Ya, komponen data. Komponen data di sini menunya ada banyak, mulai dari data instansi, ada pejabat disposisi, ada hak akses, ada unit kerja, ada klasifikasi, ada tempat penyimpanan berkas, ada nama berkas. Nah, di sini ada beberapa menu yang akan saya tekankan, akan saya jelaskan. Yang pertama, data instansi. Jadi, untuk pembuatan data instansi sebenarnya untuk identitas pengguna bisa langsung dibuat di sini. Seperti tadi sudah dicontohkan untuk data instansinya. Ya, bentar ya, agak lemot laptop saya. Ya, oke, gini aja nggak apa-apa ya. Jadi untuk instansi yang kita pakai adalah Pemprov Jawa Tengah, Sekretariat Daerah. Nah, di sini untuk pembuatannya, data instansi bisa dibuat di sini ya. Nah, di sini untuk komponen data ya, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya. Komponen data, data instansi, kode instansi bisa kita buat. Dan di sini kan sudah ada contohnya untuk komponen data dari data instansi, ada Kelurahan Karangasem Selatan, Polsek Batang, ada Polsek Bawang, dan seterusnya sampai bawah. Ini sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi ada beberapa instansi dan dinas yang kita masukkan di sini. Tadi ada pertanyaan ya, dari SMK Kolilia, Pak ini komputer data, komponen data tapi kok langsung keluar ya? Jadi kalau misalkan langsung keluar, dicoba di restart atau login lagi, karena saya nyoba di beberapa komputer dari yang sebelum-sebelumnya, memang ada seperti itu dan ada yang berhasil untuk ngeklik komponen datanya. Jadi silakan dicoba lagi sambil menunggu dari respon ini ya. Kita lanjut untuk yang data instansi. Nah, di sini ada kode instansi. Di sini kode instansinya bisa dikosongin atau mungkin mau bisa disingkat untuk singkatannya. Karena di sini untuk yang surat masuknya adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo. Kita bisa kode instansinya diisi Kemenko RI. Nama instansinya bisa di ini diketik juga, di copy paste aja. Kemudian untuk alamat sama ya. Kita bisa copy paste di sini. Kotanya juga langsung bisa diklik ketik aja. Kode posnya juga.
semua komputer sama, tidak bisa masuk ke komponen data, langsung keluar. Tulisannya close program. Ada komputer yang bisa enggak selain dari SMK Khaliliyah? Halo, ada yang bisa enggak masuk di tahapan yang ini, yang komponen data udah mulai nginput-nginput, ada yang bisa enggak? Selain dari SMK Khaliliyah? Jadi kayaknya ada peserta dari umum deh. Atau mungkin peserta yang lain. Satu bisa, yang lain ada enggak? Ada yang bisa enggak? Sambil kita tunggu ya. Selain dari Mbak Octavero ini ada yang bisa lagi nggak? Yang close peserta yang pakai laptop bisa. Peserta yang pakai laptop bisa katanya. Mohon maaf, yang tidak bisa untuk apa namanya masuk di komponen data atau fitur menu yang lainnya sudah di copy belum? Sudah dikonekkan belum untuk database-nya? Barangkali belum. Kemudian untuk filenya tadi loginnya sudah betul atau salah, kita bisa cross check ulang ya. Ada dari SMK Negeri 1 Sukoharjo, guru SMK Muhammadiyah Purwodadi. Nah, ini ada beberapa SMK yang bisa kita cross check sekali lagi ya, kita ulangi sekali lagi. Oh, sebentar.
Dari SMK Kholiliyah udah bisa? Atau mungkin gantian share screen ya, jadi saya bisa monitoring untuk, apa namanya, tahapannya seperti apa nanti saya bantu. Seperti itu, dari SMK Kholiliyah, kita coba share screen dari, komputernya SMK Kholiliyah ya, salah satu atau salah dua. Jadi gantian nanti saya coba untuk monitoring, oh kurang ini, seperti itu. Soalnya ini kan untuk share screen cuma bisa satu orang aja untuk yang di Google Meet. Saya juga nggak bisa ini untuk yang apa namanya monitoringnya, agak kesusahan juga kayak gitu. Kalau ini kita cek dari beberapa guru yang ada, dari beberapa guru SMK ini ada satu dua seperti itu. Silakan dari SMK Kolila coba untuk share screen, saya coba bantu dulu. Halo, SMK Kholiliyah, bisa share screen sebentar? Salah satu. Halo, SMK Kholiliyah, bisa share screen salah satu untuk saya bantu. Kesulitannya di apa? Saya kesusahan untuk monitoringnya. Kalau itu yang di chat itu yang Bu Winasih itu kan dari Cepu ya, menyampaikan setelah masuk ke komponen data langsung keluar close program itu gimana? Nah ya Bu, saya coba dibantu share screen soalnya apa namanya mungkin ada step yang tertinggal. Ya, Bu Win mungkin bisa share screen. Ini berarti tidak ada yang bisa Bu, maksudnya untuk sampai di komponen data ada yang bisa enggak? Ya, berarti ini kalau nggak ada respon, lanjut aja yang bisa mengikuti. Nanti yang tertinggal itu kita kirimin makalahnya step by stepnya gitu. Ini ada apa ini? Ada WA sebentar. Ya gitu aja Mas Okta, dilanjut aja. Mungkin sinyal kami jelek. Ya mungkin juga sinyalnya di sana. Itu dari Untuk peserta ya. ya kesulitan langsung di share aja di screen kesulitannya apa ya. Ya, gitu. Kalau ada yang mau share screen nanti kita pandu. Soalnya Chatnya ya disampaikan. atau chat. Kalau tidak disampaikan di chat ya kita bisa lanjut. Yang sudah bisa tadi tinggal melanjutkan, nanti yang tertinggal bisa um, kita beri makalahnya tahap-tahapnya. Ya, kita tadi masuk di data instansi ya. Untuk data instansi, komponen datanya, untuk kode instansi kita merujuk pada surat yang kita gunakan. Kita mewakili dari Pemprov Jawa Tengah yang tadi ya, Sekda ya. Dan untuk surat keluarnya ini
Kemenkominfo. Kita langsung bisa input aja. Yang sudah bisa mengikuti ya untuk penginputannya. Nah, di sini ada kelompoknya, kita masukkan instansi aja. Oh, shit. Ini ada yang mau share screen, Mas Okta. Oh ya, ada masa screen ya. Silahkan, Pak Wahyu. Pak Mas Wahyu ini. Silahkan. Silahkan di share screen. Ya, kendalanya gimana, Mas Wahyu? Atau Pak Wahyu? Halo? Pak Wahyu? Halo? Ya, Pak Wahyu, bisa dijelaskan kesulitannya di bagian apa? Bisa kita bantu? Karena sudah share screen ya. Halo? Monggo, ini gimana ini maksudnya? Kita Pak, tinggal 15 menit waktu ini. Pak Wahyu ini dari SMK Kholilia atau dari SMK yang lain? Oh, itu Mas, ada di chatnya. Okay. Suruh lanjut, komputernya tidak bisa. Oh, dari SMK Kholilia? Ya. Lanjut aja yang tadi. Oh iya. Yang ada. Ya, oke. Komputer tidak bisa klik komponen data. Ya, saya lanjut nih. Untuk yang selanjutnya tadi kita masuk di komponen data instansi, tapi seharusnya tadi sudah harus masuk sih. Ini klik file harusnya login dulu. Tadi kayaknya belum login deh untuk Pak Wahyu.
Karena di sini masih fitur menunya hitam putih, harusnya kan berwarna. Jadi mungkin bisa diklik file, habis itu login dulu. Seperti itu ya. Jadi coba Jadi di close kelewat ya? dulu. Gimana? Kelewat ya? Enggak, Bu, tadi sebelum istirahat, sampun kita Saya sampaikan. maksudnya dia belum klik Oh, login itu. ya, ini kan kita coba untuk komunikasi, tapi dari Pak Wahyu mungkin tidak on mic, jadi kita kesulitan maksud dari Pak Wahyu, apakah belum login atau apakah apa namanya belum di restart kembali, karena tadi sudah kita sampaikan untuk di restart dulu sebelum login karena tadi terkendala tidak bisa login. Wahyu murid, murid, oh iya, Mas Wahyu ya. Ya coba di apa namanya di restart atau di close dulu sampai nanti tampilannya berwarna seperti ini. Jadi kita file itu bisa login, baru nanti bisa untuk klik komponen data dan seterusnya. Dicoba dulu sambil saya terangkan menu yang selanjutnya ya. Seperti itu. Ya, silahkan lanjut. Ya. Untuk tadi ya, karena kita belum menginput Kemenkominfo karena dari surat masuk ya, kita input dulu dari kode instansi. Ini saya ulang dulu ya, kode instansi Kemenkominfo, kemudian nama instansinya, alamatnya, kotanya mana, kode pos, kemudian nomor telepon dan nomor kode faxnya kita buat sama aja. Jangan lupa di sini kelompoknya dari instansi ya, karena di sini ada pilihannya banyak, BUMD, BUMN, dan seterusnya, seperti itu. Kemudian kita klik simpan, sama seperti tadi, konfirmasi. Nah, sudah disimpan ya. Nah, nanti ada di sini, sorry, kelihatan nggak? Ketutupan ini ya, ketutupan bagikan ya. Ini ya teman, ini ya, di sini ya, Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi, sebentar agak miring. Ya, Kemenkominfo, Kementerian Komunikasi Informatika, oh agak lemot. Sini ada Jalan Merdeka Barat, sama seperti tadi ya, Jakarta, dan seterusnya. Jadi di sini sudah terinput ya, untuk Kementerian Komunikasi dan Informatikanya. Kita lanjut lagi di pejabat disposisi. Pejabat disposisi di sini, bila mana ada surat masuk, seperti yang tadi ya, surat masuknya dari Kominfo, kita lihat dulu isinya apa sambil kita baca untuk suratnya. Di sini perihalnya yaitu pelatihan SDM bidang Kominfo kepada yang terhormat Sekda Pemprov Jateng. Nah, di sini ada sifatnya segera, kemudian dalam rangka meningkatkan bla 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 bla. Nah, di sini kita diundang dari Kominfo. Ya, kita diundang untuk menugaskan 3 orang operator PPID untuk mengikuti pelatihan. Di sini adalah surat undangan ya. Kita dapat subjeknya atau masalahnya di sini adalah surat undangan, yang mana surat undangannya isinya untuk pelatihan SDM bidang Kominfo, seperti itu. Kita udah dapat daripada surat keluarnya. Nah, di sini kita bisa input aja untuk pejabat disposisi yang mendisposisikan suratnya siapa. Kita buat untuk pejabatnya sama seperti tadi aja ya, sekretaris daerah, untuk namanya dan jabatannya. Kemudian NIP-nya juga jangan lupa dimasukin. Untuk golongan pangkatnya, ya pembina utama ya, sama seperti yang di surat, pembina utama. 4/E. Habis itu teman-teman peserta bisa diklik simpan. Yes. Nah, di sini keluar ya. Sebelumnya di sini sudah ada nomor 1 nama pejabat sebagai contoh dari Pemkab Batang, dari kepala, kemudian ada NIP. Nah, di sini untuk yang Sekda sendiri, Sekda Pemprov Jateng, sudah ada ya, nomor 2, sekretaris daerah, dan seterusnya, yang sudah kita input tadi. Jadi pejabat disposisinya yang akan mendisposisikan suratnya ini, sudah kita input. Kemudian untuk hak akses, di sini kita buat 2 hak aksesnya, yaitu pengguna internal dan eksternal, dan yang kedua ada dibatasi hanya untuk penentu kebijakan, pengawas. Jadi ada 2 ya. Kemudian untuk unit kerjanya,
sama seperti yang pejabat disposisi, kita bisa membuat nomor urut, kemudian kode unit pengolah, nama jabatannya siapa, nama pejabatnya siapa. Jadi yang mengelola daripada arsip tersebut nanti akan muncul di lembar disposisi. Jadi di sini pengisian nama unit pengolah bisa kepala, sekretaris, kabit, kasih akan ditampilkan pada lembar disposisi. Anda dapat memilih mode cetak lembar disposisi melalui menu setting. Kita coba aja ya. Sampai di unit kerja dan ditanyakan, kalau ada yang ditanyakan langsung di kolom komentar ya. Sampai di situ, saya share screen sebentar yang unit kerjanya. Sebentar, agak lemot laptopnya. Kalau ditanyakan dulu ya. Tadi menunya masuk di apa aja, yang harus diinput apa aja. Apakah Anda mau menyimpan data unit kerja ini? Langsung yes saja, diklik. Nah, di sini karena unit kerja sudah tersimpan ya, kabit administrasi, UP kabit administrasi, seperti itu ya. Untuk unit kerja, kemudian kita lanjutkan klasifikasi. Nah, untuk klasifikasi tadi sudah disampaikan oleh Bu Lia terkait dengan teorinya. Ada abjad, ada wilayah, ada nomor, ada subjek atau masalah. Nah, untuk yang di Simardi ini, saya melihatnya untuk database-nya, kombinasi antara nomor dengan subjek atau masalah. Karena di sini menunya ada klasifikasi primer, sekunder. Nah, di sini database-nya sudah mereka buat.
Kita lihat sebentar ya, untuk klasifikasi primer di sini menggunakan sistem numbering 0000. Nah, di sini ada 100 dan seterusnya sampai dengan 900. Kemudian sekunder pun juga sama, klasifikasinya juga sama. Nah, untuk masalah primer dan masalah sekundernya di sini menggunakan subjek atau masalah ya, seperti itu. Dan ini sudah dibuatkan dari database yang ada di Pemkab Batang itu sendiri. Jadi untuk pembuatan klasifikasi sebenarnya kita juga bisa membuatnya sendiri. Kita merujuk pada contoh soal dulu ya. Untuk contoh soalnya, kita melihat yang di surat masuk, di sini adalah Kominfo ya, pelatihan SDM bidang Kominfo. Nah, di sini untuk surat masuknya bisa dikategorikan adalah subjek atau masalah umum. Karena di sini adalah pelatihan SDM dan menugaskan 3 orang, di sini berarti masuknya undangan. Jadi di sini untuk surat masuknya kita bisa masuk di sini ya, umum. Karena umum sudah dibuat ya dari database yang ada di Pemkab Batang. Kita bisa input aja untuk umum. Nah, di sini umum undangan. Nah, sebentar, umum undangan. Kita bisa klik ya. Tapi ini bukan dari contoh yang surat tadi. Itu sudah ada di database-nya Pemkab Batang. Nah, kita bisa buat sendiri. Hampir sama caranya. Kita urutkan dari ini ya. Klasifikasi primer 00. Klasifikasi sekunder kita dapat nomor 005. Klasifikasi 005 juga karena habis dari ucapan terus undangan ya. Di sini masalah primernya adalah umum. Karena tadi untuk suratnya kategorinya masuk di umum untuk pembuatan klasifikasi arsipnya. Kemudian masalah sekundernya kita bisa ubah undangan, agak di caps lock aja ya. Undangan, kemudian masalahnya juga undangan. Undangan pelatihan SDM. Nah, di sini surat tersebut kita pembahasan yang retensi aktif dan inaktif ya. Jadi ada jadwal retensi aktif dan inaktif untuk arsipnya. Ada dinilai kembali, musnah, dan permanen. Karena kita melihat daripada surat masuknya dari Kemenkominfo ini adalah hanya sekedar pelatihan SDM bidang Kominfo, menugaskan 3 orang. Nah, di sini kita masuknya administrasi, karena ini sekedar arsip berdasarkan administrasi, ada sifatnya. Karena ada administrasi, ada hukum, ada ilmiah, ada teknologi, dan ada keuangan. Nah, di sini kita nilai gunanya adalah administrasi yang saya sampaikan tadi. Ada juga hukum, keuangan, sama ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita masuknya di administrasi. Kemudian musnah ya. Retensi aktifnya 2 tahun. Di sini klik 3. Kemudian klasifikasi akses, karena hanya sekedar cuman surat undangan aja, jadi kita klasifikasi aksesnya biasa atau terbuka, jadi tidak terlalu rahasia atau terbatas. Hak aksesnya pengguna internal dan eksternal. Jadi untuk pengguna internal dan eksternal di sini bisa diakses oleh siapapun. Tapi kalau yang penentu kebijakan itu hanya pimpinan atau kabid atau sekretaris atau kepala-kepala tertentu yang bisa mengakses seperti itu. Jadi ini pengguna internal dan eksternal. Dasar pertimbangan di close aja atau dikosongin. Nah, di sini bisa kita klik ubah. Yes. Nah, di sini sudah terganti ya teman-teman. Yang sebelumnya tadi database dari Pemkab Batang kita ganti sendiri. 005 umum undangan. Bentar. Undangan pelatihan SDM 2, 3,
musnah administrasi biasa terbuka pengguna internet. Nah, sini. Ini untuk yang pembuatan daftar klasifikasi. Seperti itu ya, untuk surat masuknya tadi. Kemudian kita buat juga untuk surat keluarnya. Kita cek lagi untuk surat keluarnya ke Wali Kota Kota Surakarta. Perihalnya adalah pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sifatnya segera. Nah, di sini kita untuk surat keluarnya masuk di dinas. Di sini kayaknya dinas belum ada. Umum, pemerintah, kesejahteraan rakyat, perekonomian, pekerjaan umum, kepegawaian, keuangan. Masuknya dinas dan itu nanti adalah surat instruksi. Seperti itu ya. Kemudian untuk tempat penyimpanan berkas sudah disampaikan tadi oleh Bu Dia, ada filing kabinet, rak arsip, raw opek, lemari arsip, outner, dan map. Nah ini bisa dipilih. Kalau ingin diubah, tinggal diklik aja. Oh, rak arsip mau diklik ubah. Mau diubah namanya atau apa bisa di sini. Seperti itu ya, untuk tempat penyimpanan arsip. Nama berkas dari surat tersebut. Di sini kode klasifikasinya bisa kita klik juga. Nah, ini. Daftar klasifikasi yang sudah dibuat. Tinggal dipilih, kemudian retensi aktif dan inaktifnya, keterangan JRA-nya tadi sama, permanen musnah dinilai kembali, kemudian klasifikasi arsipnya, aksesnya sama seperti tadi biasa sampai dengan rahasia, dan nilai gunanya juga sama, nilai guna arsip, ada administrasi, hukum, keuangan, seperti itu ya. Itu untuk komponen data, atau master data daripada arsip si Mardi. Bentar, saya close dulu. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Kita lanjut lagi ya kalau nggak ada pertanyaan. Komponen data sudah, habis itu kita masuk entry surat ya. Kita input dulu untuk surat masuknya. Karena kita tadi udah buat ya, identitas surat masuk instansinya dari mana. Kita nggak usah ngetik, karena tadi kita udah buat ya, di bawah kalau nggak salah. Kementerian Komunikasi dan Informatika, nah ini bisa diklik ya. Nah, langsung otomatis Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi kita nggak usah ngetik lagi, karena sudah dibuat di komponen data. Artinya komponen data di sini adalah fitur master data. Jadi kita nggak usah capek-capek untuk ngetik, seperti itu ya. Nomor urut surat kita buat 001 aja karena kita baru dapat surat masuk 1 ya. Tanggal terima, kita cek dulu untuk suratnya tadi, tanggal terimanya, surat masuk. Kita lihat dikirimnya tanggal berapa, 5 Mei. 5 Mei dari Jakarta ke Semarang. Estimasi 2-3 hari. 5, 6, 7, 8, 9. Kita buat 9 Mei ya. Tanggalnya bisa diketik ya, diklik di sini. Mei, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, di sini 9 Mei. Sebentar agak lemot. 9 Mei. Oke. Habis itu tanggal suratnya tadi tanggal Jakarta 5 Mei ya. Jakarta 5 Mei 2021, tanggal suratnya Jakarta 5 Mei. 5 Mei. Habis itu sifat surat. Di sini sudah ada sifatnya ya. Keterangannya di sini. Untuk dari surat dari Kemenkominfo, sifat suratnya adalah segera ya di sini ya. Ini ya, segera.
Di sini juga untuk keterangan sifat suratnya juga bisa dipilih segera. Karena kaitannya dengan surat masuk ya. Harus segera di respon. Kemudian lampiran suratnya kita bisa cari lagi. Lampiran suratnya tidak ada ya, teman-teman. Kosong. Bisa diisikan 0 aja. Dan untuk jumlah suratnya diisikan 1. Kemudian tingkat perkembangannya, ini tadi bisa diklik asli. Kemudian klasifikasinya, karena tadi kita sudah buat ya, teman-teman, kita bisa klik di sini klasifikasinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan ya di kolom komentar. Nah, di sini untuk klasifikasi arsipnya, karena kita tadi udah buat ya di awal tadi, kita cari dulu untuk klasifikasinya tadi umum ya, umum undangan. Mana tadi? Nah ini ya, umum undangan. Jadi diklik double, nah langsung masuk di sini ya. Dan di sini langsung keluar nomor surat. Klasifikasi 005 undangan pelatihan SDM. Nomor suratnya tinggal diinput aja ya teman-teman. Kita buka lagi nomor suratnya. Kita copy aja biar cepat. Nah, 21. Perihalnya undangan. Saya sampai jam berapa ya Bu Lia ya? Halo Bu Lia. Selesai kira-kira berapa menit lagi, Mas? Ini baru nginput yang, nah ini perihal Bu. Habis ini udah? Mas, habis ini udah selesai? Udah. Oh iya, silakan monggo. Oh iya. Waktunya kan kita jam 2, tapi kalau belum selesai, Ya. boleh ditambah. Oh gitu, yeah. Iya. Jadi untuk tadi, untuk klasifikasinya karena kita sudah buat manual ya,
klasifikasi arsip langsung keluar di sini, dan untuk kondisi arsip, bentuknya, media, retensi aktif inaktifnya langsung keluar secara otomatis. Nah, ini nilai guna, keterangan JRA-nya. Karena kita sudah dibuat karena kita sudah membuatnya di awal di komponen datanya, dan untuk aplikasi ini langsung mendeteksi secara otomatis untuk arsip tersebut apakah musnah, apakah masuk kategori apa dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Untuk perihal ini tadi adalah undangan pelatihan SDM. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa klik di sini simpan ya. Yes. Nah, di sini ya teman-teman, untuk lembar disposisinya langsung keluar ya. Pemerintah Semarang, Sekretariat Pemprov Jawa Tengah. Ini logonya tadi kan kita belum input ya, karena saya belum download logo dari Pemprovnya. Nah, di sini langsung otomatis, karena memang Simardi ini sudah tersistematis dari surat masuk yang kita kelola dengan lembar disposisinya. Jadi lembar disposisinya langsung otomatis keluar seperti ini, gitu. Nah, ini surat dari Kemenkominfo, nomor, tanggal, berkas, kodenya, perihal, kemudian tanggal terima informasi. Nah, di sini tinggal cetak aja enak. Kemudian kartu kendalinya pun juga sudah keluar. Seperti itu ya. Nah, di sini sekretaris daerah catatan. Karena kita tadi sudah menginput daripada pimpinan tertinggi yang kita akan disposisikan, seperti itu. Kemudian kartu kendalinya juga sudah keluar. Itu sudah otomatis ya. Jadi dari input surat masuk, kemudian lembar disposisi, kemudian kartu kendalinya. Seperti itu. Kemudian untuk daftar suratnya, daftar surat seluruh surat masuk di sini sudah ada ya. Sudah langsung terinputkan juga. Kemudian untuk statistik suratnya, saya klik bentar ya, surat masuk tahun 2021, proses perhitungan. Nah, di sini ada satu ya. Tadi surat masuknya bulan apa? Bulan Mei. Jumlahnya berapa? 1. Keterangan retensinya apa? Musnah. 1 di sini. Kemudian nilai gunanya apa? 1. Administrasi. Di sini gunanya apa sih? Statistik surat itu adalah surat di mana yang kita terima, baik itu surat masuk maupun surat keluar yang kita keluarkan selama 1 tahun penuh. Jadi ada periodenya. Di sini kan sudah ada periode 2008, 9, karena tadi suratnya adalah contoh surat di tahun 2021, jadi keluarnya ini. Mei 2021 ada surat masuk 1, keterangannya ini, seperti itu. Dan di sini juga bisa di-print ya, print laporan statistik volume arsip. Itu untuk surat masuknya. Kemudian lagi untuk daftar surat sudah, cetak data dulu ya. Kita masuk di menu cetak data. Jadi surat masuk maupun surat keluar hampir sama. Nanti langsung otomatis karena kita sudah membuatnya di komponen data ya. Seperti itu. Sebentar, untuk yang cetak data nggak lama ini laptopnya ya. Untuk cetak data kita klik. Nah, cetak data di sini untuk yang kita input tadi adalah surat masuk. Sebentar, saya close dulu. Surat masuk, lembar disposisi. Nah, ini sudah keluar ya, karena kita tadi sudah menginput daripada surat masuk, lembar disposisinya langsung keluar, tanpa harus istilahnya kita nginput surat masuk nih, tapi masih nginput lembar disposisi, kan ribet tuh. Padahal kita kan pinginnya langsung sekali jadi, karena sudah digitalisasi arsip ya. Nah, ini sudah terinput, dan di sini sekretaris daerah juga sudah ada selaku yang mengasisi disposisinya, kartu kendali surat masuk juga sudah, laporan bulanan, data surat masuk. Nah, ini tinggal dicari aja nih, bulan apa? Bulan Mei. Tahunnya tahun berapa? 2021.
Nah, ini sudah keluar ya. Kita langsung klik print preview. Mei 2021, laporan bulanan surat masuk. Yang seperti disampaikan Bulia tadi ya. Biasanya kan kita kalau praktek arsip manual kan harus garisin dulu atau kita bikin kolom-kolomnya dulu. Nah, di sini untuk arsip Simardinya kita sudah langsung jadi untuk agendanya, agenda surat masuk. Nomor 1, tanggal terima. Keterangan jiaranya apa, tanggalnya, nomor suratnya, sifatnya apa, dari mana, informasinya, surat masuk itu apa, unit pengelolanya, tindak lanjutnya apa. Nah, di sini adalah sekda selaku yang pimpinan tertinggi yang sudah kita input tadi. Itu untuk laporan bulanan. Kemudian data agenda surat masuk. Nah, sama seperti yang tadi, daftar registrasi surat masuk tahun 2021, karena kita tadi inputnya surat masuk yang ada di 2021. Nomor urut, nomor agenda. Nah, biasanya kan teman-teman pada bikin nih, harus garis-garisin dulu di lembar folio, kelamaan kan. Nah, di sini untuk digitalisasi arsipnya, langsung jadi otomatis seperti ini, melalui input yang tadi ya, mulai dari identitas pengguna, komponen data, kemudian entry suratnya. Nah, jadinya seperti ini, daftar registrasi surat masuk. Kemudian tadi kartu kendalinya juga sudah langsung keluar. Untuk kartu kendali masuknya ini tadi ya, sudah langsung keluar, lembar pertama, lembar kedua. Seperti itu. Itu untuk beberapa fitur menu yang kita tampilkan di Simardi. Ada pertanyaan dari peserta? Silakan. Saya kembalikan terlebih dahulu ke moderator, Bu Lia. Penyampaiannya sudah selesai. Mungkin tadi ada sedikit gangguan teknis dari saya maupun dari teman-teman SMK Koliliyah atau peserta umum lainnya. Mungkin bisa jadi masukan sih, gitu. Silakan saya kembalikan ke moderator dulu, bila mana ada pertanyaan. Ya, baik, Mas Okta sudah cukup jelas ya